Halo, ketemu lagi. Kita akan menentukan titik berat dari kegiatan praktikum berikut. Benda yang akan kita buat adalah benda sembarang. Tujuan menentukan titik berat benda sembarang. Alat dan bahan silahkan disiapkan berikut ini. Kalau kita tidak punya materi yang sesuai, kita bisa mempunyai alternatif. Misalnya statif nggak ada, kita pakai meja atau tripod, dan yang lain juga sama. Misalnya karton dari bermacam-macam bahan, lem, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian langkah kerja yang pertama, siapkan paku dan penyangga atau tripod. Paku dan meja pun juga bisa kita gunakan peralatan yang ada di rumah. Kebetulan saya harus menggunakan tripod, jadi satu dipakai buat kamera, atau kita pakai alternatif yang lain. Paku ditaruh di atas meja, pakunya gantung, kemudian nanti kita kasih benang. Ini juga menjadi alternatif yang lain. Ikat benang yang ujungnya diberi beban dan digantung pada paku sehingga benangnya lurus ke bawah mengikuti berat atau gravitasi. Perlu diingat untuk ikatannya, paku dan benangnya harus lurus, tidak boleh melengkung ya. Beban pun juga tergantung kita punya di rumah apa. Kebetulan di dekat saya ada bahan timah, ya saya gantungin timah aja. Kalian boleh pakai yang lain. Yang penting bebannya menarik benang lurus, nggak usah terlalu berat. Ambil karton yang agak tebal, jangan kardus. Bisa pakai lembar sampul belakang kertas ulangan atau hardcover cover dari tanggalan atau bungkus makanan yang tebal. Potong menjadi ukuran di bawah ukuran kertas A4 atau lebih kecil dari A4. Kalau kardus itu ditakutkan tidak homogen karena banyak lubang yang tidak seimbang. Oke, silahkan kertasnya dipotong dalam bentuk sembarang. Bebas kalian, yang penting ukurannya masih dalam kertas A4. Oke, setelah terbentuk kita ke langkah berikutnya. Timbang kertas yang telah dipotong menjadi bentuk yang tidak teratur. Kita lihat massa sebelum diberi lubang, kira-kira 20 berapa itu, 3, sekitar 23. Kemudian setelah ditimbang, lubangi 3 tempat yang berbeda dalam kertasnya. Kamu boleh lubangin sembarang, tetapi jangan terlalu berdekatan. Kalau bisa dalam bentuk segitiga, karena 3 lubang. Diusahakan lubang kertas lebih besar dari paku, sehingga kalau paku masuk itu gesekannya sedikit atau lebih longgar. Setelah 3 lubang kertas terbentuk, gantung kertas pada paku di salah satu lubangnya dan ayunkan. Lubang kertas harus lebih besar dari paku. Setelah timbang, pasti kita akan melihat paku, kemudian kertas, kemudian benang terlihat. Nah, tandain titik benang di bagian bawah yang terlihat.
setelah potongan kertas. Jadi kita lihat antara potongan kertas bawah dengan benang, pas benang kita tandain lurus, sehingga kita tahu dari paku sampai ke bawah itu adalah garis yang membagi posisi setimbang pada saat itu. Nah, lakukan kegiatan ini untuk 2 lubang kertas yang ada atau yang tersisa. Jadi kita setiap kertas kita lakukan 3 kali pembuatan garis dan titik dari percobaan ini. Kalau kurang tepat kita ulangi. Setelah itu titik pada lubang paku dengan titik yang kita tentukan dari benang, kita tarik garis dengan menghubungkan titik-titik tersebut. Kita mempunyai 3 buah titik dengan lubang paku, dan setelah terbentuk garis yang terhubung, kita bisa melihat kira-kira ada 1 titik dari 3 garis itu bertemu. Itu adalah titik berat untuk benda itu. Kita akan membuktikan dengan langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Kertas kita potong menjadi 2 bagian di salah satu garisnya yang dipotong. Kamu boleh memotong tetapi hanya salah satu saja, sehingga sisa setiap kertas lubangnya hanya 1 dan yang di pinggir atau sesuai garis. Setelah itu, karena setiap potongan kita mempunyai 1 lubang kertas, kita tambahkan lagi 2 lubang kertas yang lain, sama seperti tadi. Diusahakan membentuk segitiga yang jauh, nggak apa-apa, agar kita bisa menentukan titik berat kertas potongan pertama dan kedua. Nah, lakukan seperti langkah percobaan. Langkah kerja yang kelima, kita tuliskan dulu kertas potongan pertama dan kertas potongan kedua. Di antara kertas itu dua-duanya kita lubangin. Setiap kertas ada 3.
Kemudian langkah berikutnya seperti langkah kerja kelima untuk 2 potongan kertas. Langkah yang sama kita lakukan untuk kertas kedua, seperti langkah kerja 5 untuk potongan kertas kedua. Oke, sambil dicek lagi sesuai garis enggak, kita ulang kalau perlu perpotongannya di sebelah mana. Kemudian lakukan seperti langkah 6 sehingga terbentuk perpotongan 3 garis di satu tempat atau titik. Lakukan untuk kertas kedua, kemudian timbang masing-masing kertas dan tuliskan di kertas potongan tersebut. Kalau kita bikin garis bisa diusahakan menggunakan warna yang berbeda biar kelihatan antara kertas satu dan yang lain. Nah, tadi lupa. Nah, di situ selain. Oke. Sama ada satu perpotongan titik untuk kertas pertama dan kertas kedua.
agak kurang bagus titiknya, kita bisa ulang boleh, tapi harus ditandain ya. Biar lebih kelihatan. Kita tambahin aja, gambarnya kurang ya. Jadi kemudian setelah selesai dengan bantuan lem, kita tempel di kertas HVS atau lebih bagus kertas grafik kalau kalian punya. Kemudian kita bisa lihat perpotongan 3 garis 2 potongan kertas tadi ya. Kemudian kita bikin koordinat titik berat untuk potongan kertas itu di sumbu dari kertas HVS. Jadi kalau kertas grafik kita nggak perlu bikin garis, tapi karena kertas HVS jadi kita harus bikin garis. Nolnya di mana, sumbu X sumbu Y mana,
kita tentukan. Kemudian perlu hati-hati untuk menarik garis agar garis itu benar-benar siku-siku dengan antara vertikal dan horizontal. Kalau sudah, kita cari nilai X1 dan Y1. Kemudian untuk potongan kertas kedua kita juga cari nilai X2 dan Y2. Kita tarik garis tegak lurus ya. Caranya ya kita tentuin sumbu. Kalau kita mau cari Y berarti X nya sama. Kita punya Y1 dan Y2, kemudian kita mau mencari X1. X1, kemudian kita cari X2 nya. Perlu hati-hati untuk menentukan tegak lurusnya garis vertikal dengan horizontal. Maka kita dapat X1 dan X2. X1 dan X2. Kita masukkan angkanya, X1 berapa, X2 berapa, Y1 berapa, Y2 berapa. Tarik garis perpotongan 3 garis sebelum kertas dibagi 2, maka kita bisa mencari nilai X dan Y dari titik tersebut. Silahkan tulis X dan Y nya. X, kemudian kita tentuin Y nya juga. Nah, itu nilai Y nya. Kita tentukan X nya, silahkan dihitung Y nya berapa. Maka kita punya variabel yang lain, X aksen dan Y aksen itu nanti dari perhitungan. Maka kita dapat ini, kemudian silahkan menghitung nilai X dan nilai Y nya. M1, M besar M kecil sama aja ya. Bandingkan data dari grafik dan perhitungan.
jelaskan hasilnya. Jadi silahkan kamu lihat antara X dan Y, kemudian ada X aksen dan Y aksen. Yang menghitung itu aksen gitu ya. Jadi silahkan bandingkan antara perhitungan dan pengukuran. Kesimpulan, silahkan isi kesimpulan menurut tujuan dan hasil yang Anda dapat. Lampirkan foto hasil analisa dengan scanner. Terima kasih.